Shalom, selamat pagi kepada sahabat Fisdak dimanapun Anda berada. Salam dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebelum kita akan mendengarkan renungan pagi ini, mari kita berdoa bersama. Segala puji dan syukur kami naikkan di hadapan hadirat-Mu Bapa. Dengan penuh kerendahan hati kami datang kepada Tuhan, kiranya Tuhan boleh mengampuni akan dosa-dosa dan kesalahan kami. Di pagi yang indah ini, kami bangun boleh merasakan akan berkat Tuhan yang penuh kelimpahan. Rahmat-Mu baru setiap pagi yang mengingatkan kami betapa besarnya kasih Tuhan di dalam hidup kami masing-masing. Di kesempatan yang indah ini Bapa, sebelum kami melangkah untuk segala kegiatan-kegiatan kami di hari ini, biarlah kami mau mengosongkan hati dan pikiran kami dan mengundang kehadiran Roh Kudus untuk dapat mendengarkan, mempelajari akan firman Tuhan melalui renungan pagi. Dan biarlah firman ini dapat menolong kami, merubah tingkah laku kami yang belum berkenan di hadapan Tuhan. Dan menjadikan kami umat-umat Tuhan yang dipersiapkan untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Pakailah hidup kami ini untuk terus melayani Tuhan hingga di hari Maranatha. Inilah doa dan permohonan yang hamba-Mu bawa hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan pagi hari ini, Jumat 3 Desember tahun 2021 dengan judul Menjadi Anak-anak Allah dan Pewaris melalui Kristus. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Galatia 4 ayat 7. Saudara-saudaraku yang kekasih, orang-orang Galatia menyerahkan diri kepada penyembahan berhala. Tetapi ketika rasul-rasul mengajar mereka, maka mereka pun bersuka di dalam pekabaran yang menjanjikan kebebasan dari perbudakan dosa. Rasul Paulus dan teman-temannya bekerja memasyurkan ajaran tentang dibenarkan oleh iman dalam permanen Kristus yang mendamaikan itu. Mereka membawakan Kristus sebagai Dia yang melihat mereka yang tidak memiliki harapan dari ras manusia yang telah jatuh, datang untuk menebus pria dan wanita dengan menghidupkan penurutan kepada hukum Allah dan membayar hukuman karena ketidaktaatan manusia. Maka dalam terang salib, banyak orang yang sebelumnya tidak mengenal Allah yang benar itu mulai memahami kebesaran kasih Bapa. Demikianlah orang-orang Galatia diajar kebenaran-kebenaran dasar tentang Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia yang jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Karena percaya kepada pemberitaan Injil, mereka menerima Roh Allah dan menjadi anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang kekasih, cara kehidupan Rasul Paulus sementara berada di antara orang-orang Galatia adalah sedemikian rupa sehingga ia kemudian dapat berkata, "Aku minta kepadamu, saudara-saudara, jadilah sama seperti aku." Bibirnya telah dijama dengan bara api yang hidup dari mezbah, dan ia pun disanggupkan untuk bangkit di atas segala kelemahan tubuh dan menawarkan Yesus sebagai pengharapan satu-satunya orang berdosa. Mereka yang mendengar dia mengetahui bahwa dia telah bersama-sama dengan Yesus. Dianugerahi kuasa dari atas. Dia pun dapat membandingkan perkara-perkara rohani dan membongkar benteng-benteng setan. Hati pun hancur oleh pengajarannya mengenai kasih Allah. Seperti dia nyatakan dalam pengorbanan anaknya yang tunggal. Dan banyak orang yang dibawa ingin bertanya, apakah yang perlu saya lakukan supaya selamat? Salib membawa kita dekat kepada Allah, mendamaikan kita kepadanya dengan belas kasihan yang lembut, yaitu kasih seorang bapa. Yahweh memandang kesengsaraan yang diderita anaknya agar dapat menyelamatkan ras manusia dari kematian kekal dan menerima kita di dalam Dia yang kukasihi itu. Demikianlah firman Tuhan yang kita baru saja dengarkan tadi. Salam kami dari Fisdak Media Ministry. Tuhan memberkati kita semua.